Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat yang sedang menonton bincang sore. Oke, kita bergabung. Bismillah. Oke, kita terima dulu Kak Andin ya. Kak Andin adalah penyiar. Oh, udah. Oke. Oke, kita mulai ya. Ya, Kak Ya, Andin? Siap. ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Bincang Sore Ramadan di Rumah Baca Anak Nagari. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Bincang Sore Ramadan yang diselenggarakan oleh Rumah Baca Anak Nagari. Hari ini adalah sesi ke-8. Kita akan membahas tema Beyond Talent, mengubah potensi menjadi prestasi dan karya nyata. Narasumber kita hari ini adalah Kak Andin, yang nama panjang beliau Andini Miza Putri Eshum MM CPS, seorang public speaker yang aktif menginspirasi generasi muda untuk berani berkembang dan berkarya. Terima kasih Kak Andin yang sudah hadir di kegiatan kita hari ini. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Kak Andin ini beliau bekerja di RRI Kota Bukit Tinggi. Beliau penyiar. Sahabat, untuk hari ini kita membahas bagaimana sih orang-orang yang memiliki potensi apakah bisa berkembang, atau bagaimana sih orang-orang bisa berubah berprestasi hanya dengan karya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Kak Andin untuk perkenalan dan kita akan membahas tentang materi kita pada hari ini. Silakan Kak Andin. Oke, makasih Kak Sri dan tentunya juga teman-teman di rumah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Nah, untuk pertemuan pertama mungkin di Ramadan tahun ini ya Kak Sri ya. Senang banget bisa diundang lagi dari rumah baca dan senang sekali karena bisa berbagi gitu. Dan seperti yang udah Kak Sri bilang tadi, nama ya biasanya dipanggil Andin dan keseharian di RRI Bukit Tinggi sebagai, kalau dulu mungkin sebagai penyiar Kak Sri, tapi kalau sekarang alhamdulillah udah beda lagi tanggung jawabnya gitu. Jadi berawal dari penyiar, terus belajar, upgrade diri terus, jadi penulis naskah, kemudian juga editor, terus jadi pengarah acara, dan sekarang udah jadi produser. Dan alhamdulillah udah Oh, megang Pro 2 sekarang gitu. luar Sip biasa. deh. Oke Kak Andin, berarti memang kita itu belajar ya, berproses. Seperti Kak Andin ceritakan, mulai dari penyiar, akhirnya sekarang sudah menjadi produser, bahkan di Pro 2 Ya. Alhamdulillah udah Kak Andin pegang. Sekarang Kak Andin, bagaimana sih perjalanan Kak Andin di dunia public speaking? Oke. Makasih Kak Sri. Kalau di dunia public speaking ini sebenarnya dari kecil ya Kak Sri. Kalau di kampung-kampung itu kan kita ada didikan subuh ya namanya ya. Nah, dari didikan subuh itu udah mengenal yang namanya pembawa acara, terus udah sering tampil disuruh baca seri tilawah, pidato, kultum, dan lain-lain. Dan tampil di depan umum di kecil. Nah, kemudian mulai mengasah, tapi itu baru belajar aja sih, belum mendalami, karena belum ngerasain emosi itu apa. Mulai menekuninya itu semenjak di kampus, waktu itu di kampus S1, diamanahkan jadi presiden BEM, dan Andin itu adalah seorang yang sangat introvert. Nah, jadi ini mungkin penyemangat juga buat teman-teman di luar sana bahwa Andin yang sekarang itu dulunya adalah Andin yang sangat-sangat introvert, yang kalau bisa nggak ada orang nih di ruangan gitu, yang kalau bisa ngomong sendiri aja, hanya ngomong di depan umum, saking
nggak pik di depan orang banyak. Tapi alhamdulillah dengan dikasih amanah pada waktu itu, jadi mikir gitu Kak Sri. Mau sih pede ngomong di depan umum, mau sampai kapan dunia kayak ruang petak aja gitu. Harus berani, harus lebih pede, harus mulai lebih mengenal dunia di luar gitu. Jadi sejak itu belajar sering. Jadi dulu itu Andi nggak ngomong sendiri di depan kaca, Kak Sri. Suka banget ngomong di depan kaca. Apapun yang Andin lakukan di hari itu, dari pagi nih kegiatan gini-gini, itu curhat sama diri sendiri di depan kaca. Kalau orang kan ada yang nulis diary ya, ada yang nulis jurnal gitu. Nah kalau Andin adalah tipe yang ngomong di depan kaca, jadi curhat sama diri sendiri. Kenapa? Karena menurut Andin, uh, bukan orang lain yang harus kita takuti sebenarnya ketika kita berbicara, tapi adalah diri kita sendiri. Nah, maka cara untuk mengalahkan diri kita atau berdamai dengan diri sendiri itu yang ngomong di depan kaca gitu. Karena setiap kita mungkin berani ngaca ya untuk ngelihat udah ganteng apa belum nih, udah cantik apa belum ya kan. Tapi pertanyaannya, apakah setiap kita berani menantang diri kita di depan kaca, ngelihat diri kita sendiri untuk waktu berapa menit gitu. Nah, itulah yang Andi lakukan sejak kuliah dulu, bahkan sampai sekarang, ngomong sendiri di depan kaca. Dan tanpa Andin sadari, ternyata itulah yang pelan-pelan melatih kemampuan komunikasi Andin, Kak Sri. Jadi itu belum public speaking, itu baru kemampuan komunikasi. Belajar ngeluarin unek-unek, ngeluarin ide, ngeluarin meluapkan perasaan di depan kaca. Jadi pelan-pelan ternyata itulah yang mengasah kemampuan komunikasi Andin gitu. Terus baru setelah tamat kuliah, alhamdulillah dapat kerja di RRI yang notabene-nya ngomong terus, butuh skill komunikasi yang lumayan. Nah, jadi setelah di RRI barulah 2014 sampai sekarang masih terus belajar untuk menguasai kemampuan komunikasi, apalagi public speaking gitu. Cuman klimaksnya sih Kak Sri, belajar public speaking itu memang di RRI banget. Sabar Rumah Baca di mana saja berada, Itu kita sekilas perjalanan. dari Kak Andin, dari didikan subuh, jadi presiden BEM akhirnya bisa, dan beliau juga banyak dari RRI banyak ya untuk melatih public speaking beliau. Kak Andin, dulu kali banyak orang tuh, rasanya gimana sih? Apakah deg-degan atau langsung pede? Boleh diulang lagi Kak, soalnya agak ini keputus. Oke, terdengar suaranya? Oke, sip. Oke, Kandin, kan begini, kalau kita pertama itu kadang kita pakai. Apakah terdengar suaranya, Kandin? Oke, kalau sekarang udah aman Kak. Gitu ya. Kan gini, dulu pertama kali di depan orang banyak, apakah merasa deg-degan atau langsung percaya diri aja? Oh, oke. Pastinya grogi ya, Kak Sri. Grogi banget, dan sebenarnya grogi itu manusiawi gitu. Dan itu bukan Nandin, bahkan sekelas presiden aja, mungkin teman-teman di Google, Joe Biden, itu di zaman dulu, waktu beliau masih muda itu juga mengalami disorder ya, mungkin katakanlah kendala ketika ngomong. Terus mungkin teman-teman yang suka nonton film Captain America yang ganteng itu. Nah, beliau tuh juga mengalami kendala ngomong di depan umum. Jadi kalau diwawancara sama reporter itu mengalami anxiety, kecemasan yang luar biasa. Jadi ya cuma Andin, tapi manusia lagi bernapas pasti ada yang namanya grogi. Nah, itulah yang Andin alami ketika pertama kali ngomong di depan umum. Jadi, dari panggung ke panggung, dari kelas ke kelas, belajar gimana cara mengatasi grogi, sampai akhirnya di titik yang sekarang masih grogi, cuman setidaknya kita tahu cara mengatasi grogi diri kita sendiri, gitu Kak Sri.
Eh, seperti ini kan, Din. Seperti ini kan nih. Menurut kakak public speaking itu lebih soal bakat atau latihan atau bagaimana? Atau bagaimana? Nah, ini juga mitos Kak Sri. Ada yang bilang public speaking itu bakat. Ada yang ketika diminta tampil di depan umum, nggak bisa Bu, saya nggak ada bakat ngomong depan umum. Nggak bisa Kak, nggak berbakat dari lahir ya kan. Padahal sebenarnya Kak Sri dan teman-teman, public speaking itu adalah berkat latihan, bukan bakat gitu. Jadi public speaking itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa dilatih dan dikuasai. Jadi mau kita terlahir sebagai seorang yang pendiam pun, seperti Andin yang terlahir sebagai seorang introvert, pada akhirnya tuh bisa ada alhamdulillah di titik yang sekarang. Itu karena apa? Karena adanya latihan tadi, Kak Sri. Jadi Andin bisa bilang kalau public speaking itu bukan bakat, tapi adalah hari latihan yang berkesinambungan. Gitu. Jadi kalau itu berupa latihan, berarti bisa dikuasai dong. Nah, maka teman-teman di luar sana yang selama ini punya stigma public speaking itu bakat, public speaking itu adalah warisan orang tua, ya mungkin itu kurang tepat. Yang sebenarnya terjadi adalah public speaking adalah hasil dari konsistensi kamu latihan, kemauan kamu belajar dan upgrade diri, dan tekad kamu untuk jadi orang yang berani ngomong di depan umum. Gitu, Kak Sri. Kakak, ini ada pertanyaan nih. Jadi kalau public speaking itu apakah ada kelas-kelasnya atau ada sekolahnya atau bagaimana? Oke, kalau yang Andin jalani atau yang gimana, Kak Sri? Ini pertanyaannya, apakah Ini pertanyaannya, itu ada sekolahnya atau sekolahnya bagaimana dengan bagaimana dengan Keluarnya kan udah pakai Kalau Andin pribadi itu belajarnya otodidak ya Kak Sri. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana mau belajar otodidak juga bisa. Dan insya Allahnya juga Andin sekarang udah mulai memberanikan diri untuk membersamai teman-teman yang pengen kursus, pengen private, pengen kelas public speaking jenis apapun, kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Wow, luar biasa ya, sahabat. Jangan saja belajar. Andin juga Andin ini sudah jadi di nasional sudah seperti perpustakaan itu beliau sekarang kan Andin, bagaimana cara takut itu menjadi Andin? Ya Kak Sri, kayaknya nggak putus-putus. Kayaknya halo, sinyalnya kurang bagus, kurang wajah Andin. Ya Kak Sri. Oke, kita ulangi lagi. Jadi Kandin ada membuka kelas public speaking. Betul. Bisa nanti bisa sekarang Kandin, bagaimana sih cara mengubah rasa takut menjadi energi positif di atas panggung gitu atau di kanal kamu gitu? Atasi rasa takut ya Kak Sri ya. Kalau Andin pribadi itu mindset kuncinya Kak Sri. Jadi dari awal Kak Sri gimana sinyalnya? Sinyalnya terputus-putus Kandin, ulang lagi. Halo. Halo, terputus-putus. Sinyalnya kayaknya jaringannya ya Kak Sri. Ya atau Kandin masuk lagi. terputus-putus. Putus-putus. Halo, kayaknya putus-putus. Gimana Kak Sri? Udah aman? Oke, udah aman. Makanya tadi sinyalnya terputus-putus. Begini kan, bagaimana kita yang tampil di podium atau yang tampil di depan orang banyak nih,
di atas panggung, mengubah takut itu menjadi positif. Di atas panggung, mengubah takut itu menjadi positif. Kalau Kasri boleh diulang lagi Kak, biar sembari ya ruangan dulu. Ya, tidak positif sepertinya Maaf ya. banget ya teman-teman, sinyalnya kurang bagus di sini rupanya. Sisi yang pas dulu Kak Sri. Kebetulan lagi di kantor juga Kak. Oke. Jadi ada beberapa spot yang hilang sinyal gitu. Oke, kalau di sini gimana Kak Sri? Oke, terdengar Udah aman suara? kah? Udah terlihat Oke, wajahnya. udah terlihat wajahnya. Kalau tadi hilang ya wajahnya. Oke, gimana Kak Sri? Kak boleh ulangin lagi, maaf banget. Apa-apa, akan kita umum tampil di bagaimana kita mengubah apa itu? Untuk Mengubah rasa takut menjadi energi positif. Mengubah rasa takut menjadi energi positif. Iya. Nah, kuncinya ada di mindset aja, Kak Sri. Jadi kuncinya ada di sini. Kalau dari awal kita udah menganggap diri kita nggak bisa, itu semua organ tubuh kita, semua sistem yang bekerja di tubuh kita itu kan benar-benar nggak bisa gitu. Dan kalau kita udah pesimis dari awal, energi kita pasti negatif. Nah, dari awal langsung setting mindsetnya, ini hal yang baik, ini bisa dilakukan, ini bisa berhasil gitu. Jadi rasa takut pun pasti akan terminimalisir kalau kita udah punya mindset yang positif. Nah, kalau Andin, clue-nya adalah ketika kita punya mindset yang positif, kita pasti bakal menguasai atau bakal memiliki energi yang positif. Dan apapun yang kita lakukan di dekat orang, pasti akan tertular energi positif itu ke orang banyak. Gitu. Jadi kuncinya kalau Andin di mindset sih sebenarnya, Kasri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, intinya kita melihat seseorang untuk naik panggung itu tidak karena itu berproses. Kalau kita seperti itu kita mempersiapkan diri. Oke. Kalau untuk persiapan diri, awalnya itu paling utama adalah mental, Kak Sri. Jadi, kalau mungkin sebagian orang, sebelum naik itu persiapannya ada yang kostum, dress code, dan lain-lain. Tapi kalau Andin pribadi, persiapan yang paling penting itu adalah mental. Mental, mindset, baru persiapan-persiapan teknis. Nah, kalau mindset kita udah oke, udah disetting bagus, disetting positif, kita pasti punya semangat, pasti punya tekad yang kuat untuk mensukseskan kegiatan kita itu, penampilan kita. Nah, kalau mindset, mental udah mantap, udah bulat, udah oke, baru kita ke persiapan materinya kah yang kita persiapkan, fisik kita kah, fisik suara, ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk persial. Ini juga nih. Karena kadang kita cuma mempersiapkan yang baik-baiknya aja nih Kak Sri. Kita persiapkan kostum, materi, apa segala macam, persiapkan kita dipuji, diapresiasi, dihargai orang. Tapi apakah kita mempersiapkan diri kita ketika kita menampilkan yang tidak sesuai harapan gitu. Nah, kita juga harus siapin itu, siapin diri kita untuk menerima kritikan orang, menerima masukan dari orang, menerima kegagalan, kemungkinan kegagalan gitu. Jadi nggak cuma mikir keberhasilan aja, tapi juga mikir kegagalannya seperti apa. Misal, Andin itu suka berpikir kemungkinan terburuk, Kak Sri. Kayak kemarin pas tampil di Pustaka Bung Hatta yang sama Ibu Halida Nuri Hatta. Nah, itu yang Andin persiapkan nggak cuma kemungkinan-kemungkinan baik gitu, tapi Andin lebih mempersiapkan lagi
Kalau misalnya nanti Andin ngeblank, Andin harus gimana ya gitu. Kalau misalnya Andin grogi, apa ya yang bisa Andin lakukan? Kalau misalnya nanti jawaban dari narasumber kurang cocok, apa ya cara solusinya gitu. Kalau misal terjadi kendala teknis, mikrofon mati segala macam, Andin harus ngapain ya gitu. Jadi Andin juga persiapkan untuk kemungkinan yang terburuk gitu Kak Sri. Dan itu penting banget untuk dilakukan. Kalau menurut Andin pribadi gitu. Sahabat rumah baca, jadi kalau tidak hanya kan yang positifnya saja, namun kita bagaimana kalau kalau begitu berkesan yang dan supaya kita itu di panggung mindset kita yang kita tenang apa yang harus kita Nah, pengalaman paling berkesan ya tadi Kak Sri. Kalau pengalaman mungkin Andin masih dalam proses ya Kak Sri. Jam terbang Andin belum terlalu tinggi, tapi setidaknya beberapa kegiatan, beberapa penampilan sangat berkesan. Misal seperti yang dengan Putri Ketiga Bung Hatta beberapa waktu lalu, itu sangat berkesan bukan karena Andin bisa satu panggung dengan orang hebat, tapi karena Andin bisa belajar banyak dari beliau. Itu. Jadi Andin lebih menghargai proses ketika Andin di panggung, bukan hasil akhirnya. Oh, bukan si Andin pernah nih dia bareng anak Bung Hatta, si Andin pernah gini-gini. Bukan itu. Kalau Andin fokusnya ke nilai apa sih yang Andin dapatkan selama Andin tampil. Nah, jadi itu sangat berkesan sekali. Kemudian terakhir itu yang sebenarnya semuanya berkesan Kak Sri, cuman yang benar-benar nggak bisa Andin lupakan itu yang terakhir yang job di Malaysia itu juga sangat berkesan. Itu baru beberapa waktu yang lalu. Jadi itu sebenarnya Andin diminta untuk voice over, mengisi suara sebuah film legendaris Malaysia. Nah, itu filmnya tentang sejarah Negeri Sembilan. Jadi Andin diminta ngisi suara oleh Bang Arif Malinmudo waktu itu. Nah, jadi ya udah kita belajar ngisi suara, belajar acting kan Kak Sri. Di situ Andin belajar lagi, padahal kan nggak ada basic nih acting. Cuman kalau orang percaya kita bisa, ya udah berarti kita juga harus percaya sama diri sendiri. Nah, akhirnya belajar terus, akhirnya jadi udah selesai ngisi. Taunya di awal Januari kemarin gitu. Jadi diundang ke yang punya film itu. Jadi diundang ke Malaysia, jadi semua pengisi suara itu diundang ke Malaysia, dan sekaligus Andin juga diminta menjadi MC di sana, gitu Kak Sri. Nah itu berkesan banget. Sekarang Kak Andin, dari Kak Andin memegang isu bagaimana sih untuk berbicara di depan umum? Atau ada sih prinsipnya yang ritual atau sih prinsipnya Oke, kalau Rins tampil di depan umum itu adalah ungi, gitu. Jadi punya kan goalnya, tujuannya adalah untuk berbagi. Entah berbagi harapan, entah berbagi semangat, berbagi inspirasi, berbagi ilmu, pengetahuan, wawasan, berbagi senyuman bahkan. Hanya itu prinsip Andin. Itu yang Andin pegang sampai sekarang gitu Kak Sri. Kemudian kalau untuk ritual itu sebelum tampil di depan umum, Andin akan genggam kedua Andin, genggam tangan Andin, terus Andin tarik dalam-dalam, sembari mensugesti diri, yuk bisa yuk, bismillah. Terus baru genggaman tangannya Andin lepaskan, nafasnya dihembuskan pelan-pelan. Setelah itu senyum. Tuh. Cuman itu ritual yang Andin lakukan, dan itu selalu Andin lakukan Kak Sri, karena ketika kita menggenggam tangan, itu kita lagi ngasih kekuatan buat diri kita sendiri.
gitu. Kita kasih kekuatan buat diri kita sendiri, dan ketika kita menghirup nafas pelan-pelan, dalam-dalam, itu kita ngasih ketenangan buat sendiri. Kemudian, ketika kita mensupport diri sendiri, kita senyum memberikan kebahagiaan untuk kita. Jadi kombinasi dari kekuatan, tangan, kebahagiaan, insya Allah akan melahirkan penampilan yang luar biasa. Gitu, Kak Sri. Luar biasa ya Kak Andin. Jadi harus percaya diri dengan memberi atau mensugesti diri kita. Sekarang Kak Andin, kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar di dalam perjalanan Kak Andin ini apa saja? Kebiasaan ngomong sama diri sendiri. Kebiasaan ngomong sama diri sendiri, entah itu mengapresiasi diri, entah itu mengkritik diri sendiri. Itu suka banget Kak Sri, karena kalau menurut pandangan Andin, segala sesuatu kita sendiri gitu. Jadi kalau dari awal diri kita udah beres dengan segala pemikiran, mindset dan perasaan kita, itu pasti akhirnya juga akan balik buat diri kita sendiri. Nah, jadi itulah yang sering Andin lakukan. Andin sering ngomong sama diri sendiri, misal mau tampil. Besok kita akan tampil di panggung ini. Yuk kita kerja bareng, yuk kita kerja sama, kita persiapkan semaksimalnya, kita nikmati penampilannya, dan kita syukuri akhirnya. Gitu. Nah, setelah itu tampil, kemudian Andin evaluasi lagi, Andin ngomong lagi di depan kaca sama diri sendiri. Tadi penampilannya kurang enjoy deh, besok kita perbaiki lagi ya. Jadi penampilannya udah oke, besok kita pertahankan. Nah, itu kan dengan diri Andin sendiri, Kak Sri. Dan itu sangat membantu Andin menghargai diri Andin sendiri. Sahabat, rupanya kita speaker atau dalam apapun kita harus ada intinya energi positif dari diri, harus ada kebiasaan. Bagaimana segala sesuatu tuh kita harus berpositif. Jangan pernah memikirkan seperti oh kita tidak mampu, oh kita tidak itu. Sekarang Kak Andin, bagaimana sih Kak Andin merasakan atau karena Kak Andin nih kalau dilihat kan percaya diri nih, apa pernah nggak merasakan keraguan atas potensi dirinya? Pernah nggak seperti itu? Dan apakah Andin berpikir semua yang dilakukan itu karena orangnya berpositif? Ya, makasih Kak Sri. Kalau Kak Sri pertanyaannya begitu ya, Andin harus jawab jujur. Pasti pernah, gitu. Pasti pernah banget. Tapi itu dulu, Kak Sri. Dulu katakan Andin belum bersyukur sama apapun yang Tuhan kasih buat Andin. Itu Andin gak pede, Andin pesimis, Andin kayak nggak mungkin deh rasanya, nggak bisa, pasti gagal nih gitu. Tapi setelah Andin sadar, oh ternyata bisa ya gitu. Nah setelah itu percaya diri sendiri Kak Sri. Dia percaya itu bukan sesuatu yang bisa kita pakai, tapi sesuatu yang bisa kita tumbuhkan, tanamkan, dan kita kembangkan dari dalam hati kita. Dan kuncinya tetap di mindset. Kalau mindset kita positif, percaya diri itu pasti pelan-pelan dengan sendirinya. Dan pastinya juga itu tumbuh berkat adanya latihan tadi, Kak Sri. Begitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Jadi intinya kita itu misalkan apapun memang harus seperti Kak Andin harus berpikiran positif karena energi positif yang kita rasakan itu akan membuat diri kita juga akan menjadi positif. Andin, sekarang kan banyak itu kita lihat orang kan dalam publik udah berkarya itu karena perbedaan antara sudah biasa, apakah karena
potensi atau karena potensi atau karena orang yang mengubah potensi ini menjadi prestasi dalam kalimat yang seperti apa? Oh, tapi Bisa terdengar? Kak tadi putus-putus, Kak. Oh ya, begini Kak Andin. Apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika seseorang ingin mengembangkan potensinya? Bagaimana dia, apa langkah pertamanya? Yang kedua, mana yang lebih penting, keberanian memulai atau kesiapan yang matang? Ya, yang ini jawab yang nomor 2 dulu, keberanian untuk memulai. Itu yang paling penting dulu, Kak Sri. Karena kalaupun kita sudah mempersiapkan matang, tapi kalau kita belum punya keberanian untuk memulai, ya sama juga bohong kan bahasa ininya kan Kak Sri. Sayang gitu. Kita udah persiapkan sekian, tapi pada akhirnya kita nggak berani. Keberanian Andin taruh di posisi paling atas, keberanian untuk memulai. Semua orang bisa mempersiapkan dengan matang, tapi nggak semua orang berani untuk memulai. Maka mulailah untuk bisa mempersiapkan dan tampil sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau seperti itu, orang berpotensi untuk berprestasi. Ya, betul. Betul sekali. Setiap manusia dikaruniai bakat, diberikan potensi, diberikan anugerah yang luar biasa. Cuman masalahnya, nggak semua orang menyadari potensi mereka itu. Nah, jadi langkah pertama yang Kak Sri tanya tadi, kenali dulu diri kita. Kenali dulu bakat kita apa, kenali potensi kita, kenali ketertarikan kita. Kalau sudah ketemu, munculkan keberanian untuk mengasah potensi itu. Nah, barulah pada akhirnya kita bisa mempersiapkan dengan baik. Entah mau tampil public speaking, mengajar atau apapun hal-hal nari, nyanyi gitu. Jadi intinya kenali dulu diri sendiri. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan, Kak Sri. Kalau kita nggak kenal, kenali diri sendiri dulu. Jadi kalau misal kita nggak kenal sama diri sendiri, ya kita tahu dari mana, seperti Andin. Misal Andin nggak kenali dulu nih, oh ternyata Andin berpotensi ya jadi seorang pembicara, Andin nggak akan ada di titik ini kan Kak Sri. Nah, begitupun teman-teman yang lain juga mungkin ada yang bakat nyanyi. Kalau misal mereka nggak kenal sama diri sendiri, ya mereka mau ngapain gitu. Tentu mereka nggak akan jadi penyanyi kan. Andin, ini ada pertanyaan nih. Mengetahui potensi diri yang tersembunyi. Karena kalau Kak Andin kan udah tahu nih, sudah menjadi MC, sudah menjadi penyiar. Kalau kami yang baru-baru ini bagaimana caranya? Bagaimana melatihnya? Cara melatih untuk jadi public speaker. Yes, public speaker. Oke. Buat ada pertanyaan dari teman-teman ya Kak Sri ya? Ada pertanyaan. Oke. Kalau menurut Andin mindset dulu. Mindsetnya dulu di setting. Kamu targetnya ke depan pengen jadi apa? Kalau memang pengen jadi seorang pembicara, entah itu MC, penyiar, presenter, reporter, dan lain-lain, berarti harus dibulatkan dulu tekadnya. Kalau tekadnya udah bulat, pengen jadi seorang pembicara, tinggal lagi memunculkan keberanian untuk memulai. Yang Andin bilang tadi. Nah, kalau keberanian untuk memulai udah dimunculkan, silahkan dimulai latihannya step by step. Mulai dari ngomong di depan kaca, ngomong sama teman-teman, ngomong sama dosen, sama guru, itu mulai dilatih komunikasinya. Karena inti dari public speaking itu, komunikasinya itu Kak Sri. Jadi kalau komunikasi kita masih terkendala, katakanlah mungkin belum lancar, gimana public speaking kita itu akan berdampak gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari mengasah kemampuan komunikasi dulu. Sesederhana komunikasi dengan dosen, komunikasi dengan orang tua, dengan keluarga kita, dengan teman-teman, itu adalah langkah paling sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Itu.
Jadi setelah memunculkan keberanian, baru lanjut latihan, latihan, dan latihan. Kalau mau otodidak sekarang lebih gampang. Teman-teman bisa latihan dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok. Ada banyak sekali media sekarang untuk latihan public speaking. Nah, kalau mau kursus juga ada banyak di mana-mana sekarang. Ada yang online, ada yang offline. Jadi tiangnya kembali ke tujuannya teman-teman hidup itu buat apa sih ke depannya gitu. Targetnya ke depan itu mau ngapain? Nah, ini yang Andin tekankan banget buat anak-anak muda, khususnya ya Kak Sri ya. Bahkan mungkin anak-anak SD sama SMP pun kalau ada yang lagi dengerin kita juga, selagi masih dini, kenali diri sendiri. Kenali bakat kita, potensi kita apa, dan asah kemampuan itu. Nah, mungkin ini satu sedikit penyesalan juga bagi Andin Kak Sri. Andaikan Andin menguasai kemampuan public speaking dari dini, mungkin Andin akan terbang jauh dari ini gitu. Mungkin Andin akan mencoba banyak hal dari sekarang. Tuh. Nah, tapi ini bukan sesuatu yang sangat Andin sesali ya. Ya udah yang berlalu biarlah berlalu. Makanya Andin pesankan buat teman-teman anak-anak muda, jangan hanya buang waktu muda, masa muda itu untuk berfoya-foya, untuk nongkrong-nongkrong nggak penting, scrolling sosial media, tapi manfaatkanlah usia muda untuk mengasah bakat kamu, untuk mengasah potensi kamu, untuk mengenali diri kamu. Gitu Kak Sri. Rumah baca. Banyak yang harus kita pelajari. Sekarang Kak Andin, kita lihat sebagaimana kata Kak Andin tadi, zaman sekarang ya anak muda ya sibuk scroll TikTok, scroll ya medsos itu. Sekarang apa sih pesan Kak Andin untuk anak muda yang merasa kadang dia biasa-biasa saja, beradaptasi, ada pesan enggak Kak Andin? Apa sih yang harus, apalagi yang mendengar nanti kan juga dimasukkan ke YouTube, tahu apa sih yang harus kita lakukan? Ya, thank you Kak Sri. Jadi Andin bisa bilang setiap kita itu punya potensi untuk menjadi luar biasa. Setiap kita diberikan kesempatan yang luar biasa. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita membaca kesempatan dan peluang itu. Satu. Dan yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan potensi bakat yang dikasih buat kita. Jadi setiap kita punya potensi yang beda-beda Kak Sri. Kak Sri mungkin sekarang sebagai tenaga pendidik, tapi kita nggak pernah tahu. Mungkin ada potensi terpendam yang Kak Sri bahkan juga belum kenali. Mungkin ternyata Kak Sri bisa nyanyi, bisa berbisnis mungkin. Nah, potensi itu biasanya akan muncul ketika kita dihadapkan dengan peluang atau kesempatan. Misal Andin nih, Andin dulu nggak nyangka Andin akan jadi seorang pembicara seperti sekarang. Tapi ketika di dunia kerja, Andin disuruh MC, disuruh jadi presenter, disuruh jadi moderator. Setelah Andin coba, baru di situ Andin sadar, oh ternyata aku punya potensi nih, gitu. Nah, setelah Andin sadar, baru Andin tentukan pilihan. Apakah Andin akan biarkan potensi itu terpendam, atau Andin akan latih potensi itu untuk bikin Andin lebih sukses dan lebih baik dari sekarang. Nah, Andin pakai yang kedua, Kak Sri. Andin manfaatkan potensi, bakat, karunia, anugerah yang udah Tuhan kasih buat Andin nggak akan sia-siakan ini. Gitu. Itu menurut Andin. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, harus punya kemauan, karena kita itu harus bermanfaat, tidak hanya seperti ini saja, apalagi anak-anak muda harus berubah. Sekarang Kak Andin, banyak anak muda merasa punya potensi, tetapi sedikit yang berani berekspresinya. Menurut Kak Andin, apa sebenarnya yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu adalah tekad dari dalam diri sendiri. Mungkin semua orang punya potensi, semua punya peluang, punya kesempatan. Tapi kembali ke diri sendiri, udah mau mulai apa belum? Nah, jadi yang belum dimiliki oleh teman-teman itu adalah keberanian untuk memulai tadi, Kak Sri. Banyak orang-orang hebat di luar sana, mereka punya gagasan yang besar sekali, tapi sempat mandek untuk beberapa saat. Tapi keberanian mereka munculkan, sampai akhirnya ide itu bisa terrealisasi dan menjadi sebuah
kenyataan yang luar biasa, fakta yang luar biasa. Nah, teman-teman di luar sana juga seperti itu. Kalau misal sudah punya potensi, punya bakat, ada peluang, ada kesempatan untuk mengasah, tinggal lagi kuncinya satu, keberanian untuk memulai tadi. Berani nggak memulai? Kalau teman-teman berani memulai, teman-teman pasti akan jadi yang lebih baik. Tapi kalau teman-teman nggak mau memulai sama sekali, teman-teman akan stuck jalan di tempat aja, gitu. Jadi intinya keberanian untuk memulai. Impian sekecil atau sebesar apapun, kuncinya adalah berani memulai untuk mewujudkannya. Dan itulah yang Andin coba lakukan sampai sekarang. Luar biasa ya. Berani memulai untuk melakukannya. Kita tidak boleh tidak memulai. Jangan stagnan saja. Sekarang Kak Anin, bagaimana kita menjaga memaknai kegagalan agar menjadi bahan bakar, bukan alasan untuk berhenti. Karena Kak Anin mengatakan tadi berani memulai. Andaikan kita gagal, bagaimana? Nah, kita harus lebih dulu mempersiapkan kegagalan itu, Kak Sri. Jadi, kalau menurut Andin, salah satu cara menghadapi kegagalan adalah dengan mempersiapkannya. Mempersiapkannya seperti apa? Pikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Jadi, misal sesederhana tampil ngomong di depan umum nih Kak Sri, MC misalnya ya. Misalnya nge-MC di depan umum. Nah, itu kan kalau kita sebagai seorang MC, kemungkinan gagalnya itu adalah kita ngeblank, kita nggak tahu mau ngomong apa. Jadi, kita persiapkanlah kegagalan seorang MC itu dengan harus persiapannya matang, mental harus kuat, persiapan improvisasi, dan lain-lain. Jadi kalau menurut Andin, cara menghadapi kegagalan ya dengan mempersiapkannya supaya nggak gagal beneran, gitu Kak Sri. Nah, kalaupun memang betul, kalaupun memang pada eksekusinya nanti kita gagal beneran, setidaknya kita udah bersiap mental kita. Mental kita udah siap gagal dan kita bisa lebih berdamai dengan kegagalan itu. Karena kan ada orang yang gagal terus nggak berani bangkit lagi kan Kak Sri. Gara-gara gagal terus trauma, terus nggak mau lagi nyoba gitu. Nah, jadi jangan takut oleh gagal, tapi berdamailah dengan kegagalan. Gitu. Oke sahabat. Jadi sekarang Kak Andin, pola pikir seperti apa Bayan Talent ini yang perlu ditanamkan sejak dini bagi generasi penerus kita? Oke, yang perlu ditanamkan sejak dini adalah setiap kita bisa menjadi luar biasa. Setiap kita bisa menjadi luar biasa. Maka, lakukanlah hal-hal yang tidak biasa. Sesimpel itu. Cuman satu kalimat, tapi butuh effort yang luar biasa, Kak Sri. Jadi sejak kecil, sejak SD, SMP, SMA, itu kita sudah tanamkan, udah punya mindset, kita bisa kok jadi orang yang lebih baik, bisa kok sukses, bisa kok jadi orang yang luar biasa. Mindset yang paling penting untuk ditanamkan. Gitu. Sahabat rumah baca, banyak bersama. Bagaimana kita sebagai yang notabene ini untuk bagi para guru, bagaimana jika atau teman-teman yang mendengar, jika diberi waktu 1 menit untuk menampar kesadaran anak-anak kita semua agar bangkit dari keraguan, apa pesan yang paling keras yang akan Kak Andin sampaikan? Oke. Ragu adalah tanda kita tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita ragu, berarti kita tidak percaya dengan karunia yang Tuhan berikan. Dengan anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Karena sejatinya setiap anak, setiap kita sebagai orang dewasa pun, itu terlahir dengan anugerah yang berbeda. Keunikan, kelebihan yang berbeda. Jadi kalau kita ragu dengan diri kita, ya berarti kita ragu dong dengan karunia, dengan hadiah Tuhan buat kita gitu. Maka percaya dirilah, yakinlah dengan diri sendiri bahwa
ketika kita lahir, Tuhan sudah takdirkan kita akan menjadi orang yang luar biasa. Sahabat Rumah Baca, sekarang makna dari Bayan Talent adalah melampaui sekedar bakat. Kita tidak hanya bakat, namun keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh bakat alami, tetapi ada kemauan untuk belajar, ada kedisiplinan untuk konsentrasi, ada mental yang tangguh yang sudah dijalani Kak Andin, ada keberanian untuk mencoba gagal, kemampuan untuk mengubah potensi menjadi karya nyata, menegaskan bahwa bakat hanya titik awal, prestasi lahir dari proses kerja keras dan komitmen yang dijaga secara terus-menerus. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang, ayo kita untuk selalu berpikir positif, untuk selalu berproses, dan dari hasil proses itu akan kita lihat ada karya-karya nyata. Sekarang, apa sih statement untuk kegiatan ini? Yang pastinya ini mungkin berupa pesan untuk semua yang mendengarkan ataupun mungkin yang lagi nonton live ini, bahwa Beyond Talent, topik kita sekarang ini Kak Sri, itu bukan tentang siapa yang paling berbakat, siapa yang paling berpotensi, ataupun siapa yang paling berprestasi. Tapi adalah soal siapa yang paling berani untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ini poin nyata. Jadi, potensi itu ada di setiap manusia, ada di setiap orang, tapi cuman mereka yang berani memulai, mereka yang berani bermimpi, berani melangkah, berani berproses, berani berhasil, berani gagal, itu adalah mereka yang bisa mengubah prestasi menjadi karya tadi. Jadi kembali ke pribadi kita masing-masing. Dan jangan hanya berhenti pada impian, jangan hanya berhenti pada rencana, jangan puas pada jabatan, pada pujian, pada apresiasi, tapi bersiaplah mengalami kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita duga. Entah itu kemungkinan akan berhasil atau kemungkinan akan tidak berhasil. Dan terakhir mungkin ketika kita bersyukur untuk apapun yang Tuhan kasih, kita pasti bisa memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya dan memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang di luar sana. Keren ya, luar biasa. Jadi intinya berjuang. Jadilah pribadi yang melampaui bakat dan setia pada proses. Sebagaimana Kak Andin katakan tadi. Untuk menutup hari ini, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, setiap anak lahir memiliki potensi, namun potensi tidak tumbuh tanpa dirawat. Beyond Talent mengingatkan kita bahwa bakat bukan tujuan akhir. Dia adalah amanah yang harus diasah dengan belajar, dengan disiplin, dan semangat pantang menyerah. Mari kita dampingi anak-anak kita, bukan hanya menemukan bakatnya saja, tetapi juga membangun atau membentuk karakter dan keberanian anak untuk berkarya. Ingat, bakat itu anugerah, namun prestasi adalah pilihan. Mari kita melampaui bakat, berani berproses karya-karya untuk masa depan. Sekian dari saya. Salam literasi. Salam literasi. Makasih Kak Sri. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Ya, terima kasih Kandin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.